Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat GPAI SMK Kota Bandung, malam ini bisa bersilaturahmi di dunia maya. Yang pertama, kami akan menyampaikan selaku panitia kegiatan Pentas PAI SMK Kota Bandung yang baru bisa dilaksanakan pada tahun 2023 ini, yang tadinya mau dilaksanakan tahun 2022, ternyata banyak sekali kegiatan yang berbarengan. Di antaranya waktu itu pelatihan anak-anak di Hotel V, kemudian kegiatan dari Kemenag, pokoknya PAIS yang punya acara. Akhirnya kita diundur saja. Oh ya, waktu itu sekalian juga Lokakarya Irma bikin lomba juga. Ternyata takutnya tidak apa namanya kegiatannya konsentrasinya terbagi. Akhirnya kami dan Pak Ketua eh, membuat kegiatan ini diundur di tahun 2023. Dan kendala tempat waktu itu bisa teratasi setelah ada apa namanya izin atau welcome dari Bapak Kepala Sekolah SMKN 10, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan tempat, menentukan tanggal. Untuk diketahui, kegiatan Pentas PAI yang tadinya lomba itu 12 atau 13, kita minimalkan menjadi 7 saja lomba. Kemudian kegiatan ini seperti biasa ada apa namanya uang pendaftaran juga untuk peserta. Dan kami akan sampaikan yang pertama, kegiatan Pentas PAI ini dilaksanakan insya Allah sudah di ACC oleh Kepala Sekolah SMKN 10 itu pada tanggal 10 Mei tahun 2023. Kenapa kami mengadakan silaturahmi malam ini? Sebelum surat kami edarkan, biar dipersiapkan dulu. Takutnya surat itu kendalanya banyak ya, karena harus dikirim ke sana ke sini. Kami juga harus meminta tanda tangan ke sana ke sini agar surat itu bisa diedarkan. Jadi sebelum surat sampai, kami sampaikan secara lisan terlebih dahulu. Tapi sayangnya tidak semua SMK hadir pada malam hari ini. Tapi nanti kami akan sampaikan juga secara tertulis di grup setelah kegiatan silaturahmi malam ini. Kemudian yang kedua, tempatnya sudah tentu di SMKN 10 di Jalan naon eta teh? Di pojok sana. Naon Cijaura. Cijaura. Ah ya, Cijaura, Jalan Cijaura, dekat SMKN 14. Kemudian untuk kepanitiaan kami sudah bentuk, insya Allah nanti kami juga akan membuat grup panitia Pentas PAI setelah kami silaturahmi secara bersama-sama dengan pengurus dan panitia ke SMKN 10, karena panitia dari dua pihak, yaitu dari GPI SMK Kota Bandung dan dari tuan rumah tentunya SMKN 10. Kemudian lomba-lomba yang pertama, yang 7 lomba ini, yang tadinya 12 lomba atau 13, karena takutnya memakan waktu yang lama, kita hanya 1 hari. Kemudian lomba tersebut di nasional itu ditiadakan juga. Akhirnya dikerucutkan menjadi 7 lomba saja. Yang pertama yaitu lomba, nah, Dian catatannya teh kamari. Yang pertama adalah pidato ya, ada pidato, ada MTQ, kemudian ada
Olimpiade PAI, kemudian ada nasyid akapela, ada marawis, kemudian ada yang satu yang baru yang berkaitan dengan anak muda sekarang yaitu konten kreator. Satu lagi apa teh? Teh satu lagi naon tah? Naon teh satu lagi lombanya? Pidato. MTQ. Udah, MTQ, pidato, eh, Tahfiz gitu. Olimpiade, oh, nasid. satu lagi debat. Oke, sudah ketemu Iya. debat PAI. Jadi 7 lomba itu bisa ditulis MTQ. Tahfidz bisa Teh? Nggak ada Bu Tahfidz. Haji, iya. Jadi di MTQ saja tahfidznya. Oh iya, Iya. di MTQ. Jadi iya di MTQ saja. Jadi dipersempit. Tadinya kita mau ada Sarhil Quran, tapi Sarhil Quran itu kan pesertanya 3. Kemudian dicukupkan saja di MTQ saja. Jadi kalaupun Sarhil Qurannya itu untuk menjelaskan itu ada di pidato. Jadi pidato ada, MTQ, kemudian debat PAI, Olimpiade PAI, kemudian nasyid Konten akapela, kreator. iya, nasyid akapela, lalu marawis, dan terakhir adalah konten kreator. Konten kreator itu berhubungan dengan kebiasaan anak-anak sekarang yang selalu di dunia media sosialnya ya, mau apapun itu, Instagram kah, TikTok kah, atau Facebook kah, atau Twitter atau segala macam, mereka bisa membuat kreasi yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Kemudian untuk biaya pendaftaran, kami sudah menghitung bahwa uang ini kembalinya adalah untuk anak-anak mereka karena seharian, jadi untuk makan siang mereka, kemudian untuk apa namanya ATK juga, kemudian untuk kegiatan ya piala segala macam. Jadi kami minta satu lomba itu, kecuali yang barengan ya. Kalau untuk nasyid dan apa namanya marawis itu kan jumlahnya lebih dari 1 orang. Kalau untuk lomba per mata lombanya, Bapak Ibu misalkan dari sekolahnya mengutus untuk MTQ 2 orang gitu ya, karena ada 2 yang bagus, siapa tahu dua-duanya juara kan suka gitu ya. Jadi per mata lomba itu 75.000. Kemudian kalau di SMA itu 100.000, kami berpikir lagi 100.000 itu terlalu mahal ya. Jadi kita di bawahnya saja 75.000. Kemudian kalau misalkan satu sekolah dari mengutus 2 orang dari sekolah untuk MTQ, berarti dia membayarnya 150.000 gitu. Kemudian untuk nasyid karena 3 orang harusnya itu di sana 200, 150, 225 ya. Bayarnya berapa sih nasyid? Mana bendahara menghitung? Teh Dian kemarin berapa nasyid teh? Yang nasid teh jadi 105, kan 4 orang jadi 200. Ya 4 orang, jadi 200, harusnya 75 kali 4, tapi karena Kali kelompok, 75 kali iya 4 teh harusnya kan harusnya, 300. iya, jadi kita kurangi 200 saja. Bisa diambil dari yang lain kalau untuk kekurangannya gitu. Kemudian untuk marawis itu, Termasuk marawis ya, termasuk marawis itu kan 13 orang. 13 orang. Kalau 7 kali 13 itu nggak akan ada yang mau daftar. Ya, baru marawis aja udah 1 juta daftar ya kan gitu. Jadi kita tidak menghitung per orang, tapi kita menghitung satu kelompok. Satu kelompoknya kemarin berapa teh? 300.000 ya untuk marawis ya. Iya. Ya, Ya, kemarin 300. jadi 300.000. Jadi ada, Jadi sebetulnya kalau dihitung iya. per orang mah Mhm. Iya, hampir 1 mm-mm, jutaan ya.
karena per orang itu 75.000 Kalau ya, tapi kita 75. tidak menghitung itu. Jadi bisa diambil dari yang lain kalau untuk kekurangan biaya Subsidi silang. konsumsinya. Nah, subsidi silang seperti itu. Jadi kami mohon Bapak dan Ibu, sebelum surat kami datang, sudah disiapkan dari sekarang. Sekarang masih akhir Januari, Februari dipotong Maret Idul Fitri, Maret April puasa dan Idul Fitri. Jadi biar ada persiapan lagi untuk sekolahnya yang mau mengutus lomba-lomba dari 7 lomba tadi. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Sekali lagi kami mohon partisipasi dari Bapak dan Ibu untuk kegiatan pentas PAI SMK Kota Bandung ini. Oh iya, nanti siapkan juga defile peserta atau karnavalnya ya, karena kita akan memberikan hadiah untuk para sekolah yang terheboh dalam karnavalnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Boleh Bu bawa supporter sebanyak-banyaknya, tapi yang dapat makan cuma peserta aja. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada Mami Eka selaku Ketua Panitia Pelaksana Pentas PAI SMK Kota Bandung yang telah memberikan penjelasan terkait teknis pelaksanaan. Hanya menguatkan saja, pertama insya Allah akan dilaksanakan tanggal 10 Mei di SMKN 10. Juga diperjelas karena ini adalah Ramadan yang ketiga ya, biasanya ada channel YouTube itu setahun sekali aktifnya. Pertama edisinya kultum dari GPAI guru, yang kedua dari siswa. Nah rencananya untuk selanjutnya ini akan diupload dari setiap lomba ketika pentas PAI. Jadi hanya tambahan saja bagi Bapak Ibu GPAI SMK, nanti saat pelaksanaan kegiatan kita akan menggunakan SMK-SMK yang memiliki jurusan tentang multimedia. SMK 4, SMK 10 tentang perfilmannya, nanti bagaimana tidak hanya dilihat oleh juri secara langsung, tetapi juga bisa dilihat ulang di channel YouTube MGMP. Karena jujur saja untuk channel YouTube MGMP PAI hanya aktif ketika Ramadan saja. Itu mungkin tambahan. Silakan sekarang diskusi saja terkait tentang kegiatan yang akan kita hadapi, yaitu pentas PAI di bulan Syawal ya, setelah Idul Fitri. Silakan mangga bagi Bapak Ibu guru untuk memberikan saran, masukan terkait, karena ini terus terang saja kenapa Mami Eka menjadi ketua pelaksana, karena beliau itu sangat semangat sekali di tengah kegiatan SMK yang sebetulnya secara pribadi gurunya kan kegiatannya banyak sekali. Nah, alhamdulillah Mami Eka dari Tasik sengaja untuk menjadi ketua pelaksana pentas PAI. Jadi walaupun hari ini atau malam ini kegiatan terkesan mendadak ya, seperti program tahu bulat saja, tetapi diyakini ini bagian dari informasi awal untuk semua GPAI agar disampaikan kepada kepala sekolah dan juga kepada siswa. Nah, kenapa ada malam ini? Setidaknya nanti berkaitan dengan tadi hampir 1 juta rupiah ya, ketika satu sekolah mengirimkan semua mata lombanya. Jadi ada kesempatan bagi sekolah, terserah bagaimana teknisnya. Jikalau tidak sekolah yang bersangkutan menyediakan, makanya hari ini atau malam ini ada informasi agar ada persiapan. Sehingga gebiar untuk pentas PAI yang hampir 3 atau 4 tahun tenggelam akan meriah kembali. Silakan Bapak Ibu guru angkat tangannya untuk memberikan sedikit saran atau masukan untuk kesuksesan pentas PAI di era baru ya, di era baru dengan semangat baru tentunya. Silakan Mangga.
Mangga Bapak Ibu mau ada saran, masukan untuk kami sebelum surat beredar. Nah, masih bisa diketik ulang. Silakan. Silakan Bu Is. Bu Haji, Bu Haji, Titi. Oh ya. Silakan Bu Haji Titi, Senior Bu Haji Siti. Bu Haji Siti. Mangga Bapak Ibu. Sudah ditulis lombanya tadi? Pak Rantor, Oke. mau nanya nih, izin mau nanya Pak Ketua. Siap, 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 Pak Ustadz. Kebetulan waktu hari Rabu ya saya tidak bisa hadir di 4 karena kondisi hujan seperti itu. Barusan surat itu pasti datang ke sekolah ya. Sekolah, jadi bukan ke GPAI tapi ke sekolah, ke kepala sekolah ya, seperti itu. Jadi yang menugaskan itu sekolah, kepala sekolah, seperti itu. Itu saja. Saja. Iya, kan harus diketahui kepala sekolah. Iya. Tapi yang nganterin ke sana GPAI-nya. Oke, yang nganterin ke kepala sekolah ya GPAI-nya. Jadi panitia datang diantar tak gitu. Iya. Ini ada dari MGMP mau nganterin surat pentas PAI gitu. Ya. Diberikan, ditemani. Jelas. Ya, jadi begini teman-teman, kan sebetulnya secara legalitas formal belum kami tempuh ya. Satu, kami juga belum menghadap kembali Ketua MKKS itu di SMKN 3. Yang kedua, belum memberikan informasi kepada PAIS dan kepada KCD. Bahkan kemarin ketika di SMKN 10, kita itu ditantang, kenapa hanya Kota Bandung? Harusnya kan ini KCD gabung aja sekalian dengan Cimahi atau dengan SMA-nya. Jadi alhamdulillah Bapak Slamet ya, Bapak Kepala Sekolah SMKN 10 itu sangat mengapresiasi kegiatan ini, bahkan siap untuk memeriahkannya. Sehingga dirasa perlu teman-teman di sekolah masing-masing itu semangatnya 2-3 kali lebih tinggi dari Bapak Kepala Sekolah SMKN 10. Itu karena beliau sudah menyiapkan seluruh spot untuk digunakan di kegiatan pentas PAI. Sebetulnya sebelum muncul tanggal 10 Mei itu kita ada di tanggal 3 Maret, punten. 3 Maret dengan semangat menyambut Ramadan. Tetapi karena GPAI SMK belum terkoordinasi dengan baik, ini juga PR ya, beberapa kegiatan masih dihadiri oleh itu juga. Padahal sifatnya untuk semuanya. Nah kemarin aja evaluasi dari PAIS ketika kegiatan HAB, kita itu untuk jenjang sekolah menengah atas, baik SMA atau SMK, memang paling banyak sekuatnya, sampai 18 guru yang ikut memeriahkan HAB. Kecuali Pak Dayet yang memilih jalan-jalannya di Garut. Gitu. Solo. Oh di Solo, ya, maaf di Solo. Jadi berangkat dari itu teman-teman, sebetulnya kita itu mau enaknya sih langsung ke MKKS, langsung ke KCD, langsung ke PAIS untuk menerbitkan surat agar disampaikan ke kepala sekolahnya. Tapi pertimbangannya, satu ada biaya, tadi 1 juta lebih, tentunya nanti sekolah belum juga membaca surat sudah keberatan. Sehingga kalau disampaikan malam ini, setidaknya kita selaku guru PAI itu bisa mengumpulkan rohisnya, bisa nabung dari sekarang. Sehingga satu hal itu sudah ada solusinya terkait tentang pembiayaan. Nah yang kedua juga ini semangatnya kenapa di SMKN 10, kebetulan saya beserta Ibu Dian itu terharu bahwa guru kita, Bapak Ono ya,
itu per 2 minggu lagi atau sudah itu akan purna bakti. Nah semangatnya sama ketika dulu Bapak Lili purna bakti itu sukses luar biasa pentasnya. Sekarang kenapa tidak? Ada guru kita dari SMKN 10 akan purna bakti, kita juga ikut mengapresiasi dengan memberikan kenangan terindah sebelum beliau selesai melaksanakan tugas sebagai gurunya. Jadi gitu, sehingga kenapa dipilih malam ini? Pertama, menurut guru saya, pada Yefilman, itu ada keberkahan di bulan Rajab. Nah, nanti ada doanya dari beliau. Yang kedua, untuk memberikan semangat. Karena terus terang saja, periode kita ya, Mi, itu akan berakhir di tahun 2024 sebetulnya. Jadi kepengurusan MGMP era tim ini, Mami, Bu Isna ini, Bu Dan kawan-kawan itu aneh bin ajaib. Gitu. Jadi dari mulai pemilihan sampai hari ini, SK-nya belum ditandatangani, tapi kita terus melaksanakan kegiatan. Nah, padahal di SK Jadi aku. dia akan berhenti di Februari 2024. Seperti dengan sama dengan apa nanti pemilihan langsung ya. Katanya 14 Februari itu bukan hari kasih sayang, tapi hari memberikan suara. Nah, kita juga akan berhenti di situ. Jadi sebetulnya 10 Mei itu tidak hanya kegiatan pentas PAI. Jadi bagian dari pertanggungjawaban kami 16 orang maaf, sebagai pengurus. Nah, mudah-mudahan nanti di 2024 ke sana ada kepengurusan baru yang tentunya lebih baik dari semua hal. Kira-kira seperti itu. Jadi kenapa saya cerewet terutama ke Mami, hapunten nih, gitu. Karena memang ini kalau dalam bahasa seni mah gongnya di kegiatan 10 Mei. Terlepas nanti karena kan kalau individu mah kita sibuk ya semua. Kira-kira seperti itu. Silakan kepada guru saya juga, Bapak Kepala Sekolah Yapari, Pak Ajat Sudrajat, untuk memberikan masukannya. Mangga Pak Ajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dar, Pak Ajat. Sarasna padaya dia teh tos wah hebat. Kan acan 3 periodenya. Seumur hidup weh. Waduh. Tos sae lah. Kaping 10 di SMK 10 wah eta tos. Saluyu lah. Ya, kantuan technical meetingnya di Cibiuknya, Basep. Ya, itu mah diagendakan. Alhamdulillah hari tos diancang-ancang, tos di awalna, tos masihan kode, insya Allah lah panginten. Hari waktu rada lami kene mah panginten tiasa ngelekete ke KS nanya. Sip. Oke, orang kali panginten kumargi termasuk sekolah abdi sababaraha sasi kapengker teh memang nuju kredit nanya biasalah seueur padumukan anu sanes di padumukanana gitu. Nggak ngerti apa rangkewe diterjemahkeun ku padaya pelahnya. Jadi intinya ya saya bersyukur ketika beberapa kali pentas PAI waktunya mendesak. Kalau ini waktunya wah cukup lumayan lah. Artinya untuk persiapan anak-anak termasuk di sekolah saya juga hampir baru tanknya itu kemarin turun SK untuk eskul. Karena memang kondisinya yang agak melempem lah. Gitu. Ya makanya saya bersyukur ketika adanya pertemuan ini memberikan angin segar untuk kami yang di GPAI. Mudah-mudahan ini juga membawa berkah ya. Pada ya khususnya. Karena kelihatannya
posisi seperti inilah yang harus kita dukung sepenuhnya dengan istilah dari kita, oleh kita, dan untuk saya. Eta mah hawak atuh. asarada eta mulai. Ayo mah obrolan men, hatur nuhun Pak Asep, sareng reng-rengan, Mami, Padayek, sareng Nu Sanesna. Ya, Eta mah dari Bandung we lah. Ya. Assalamualaikum Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih Hatur bisa ada nuhun. waktu ya untuk persiapan Iya. ya. Sok mangga Nu sanesna. Kata acan ke ditutup ku doa. Sebentar, satu lagi. Ya, sok mau 9 lagi juga. Bapak Ibu, gini ya, kami mau curhat nih sebagai pengurus yang tidak tertanda tangani SK-nya. Tidak tertanda tangan SK-nya aja kami Kepengurusan. mau bekerja gitu, apalagi ditanda tangani. Jadi gini Bapak Ibu, kami itu udah lama sebetulnya setiap Kegiatan. dari kepengurusan sebelumnya dari Pak Lili juga kami pingin ada uang kas gitu loh dari guru-guru PAI ya nggak besar, 5.000 lah untuk honorer, 10.000 untuk PNS. Setiap bulannya dikoordinir, misalkan satu sekolah ibu atau bapak ada 3 guru PAI, dikumpulin aja di salah satu orang gitu. Nanti kita akan datanglah keliling ke sekolah atau pas lagi kumpul per wilayah gitu, titipkan ke pengurus inti MGM PPAI SMK. Karena apa, Bapak Ibu? Kegiatan itu bukannya kami enggak rela gitu uang kami terpakai, bukan. Tapi ini kan untuk nama MGM PPAI SMK Kota Bandung. Kayak kemarin tuh di grup ya udah diteriakin, ini lomba itu gitu kan. Kemudian yang dari SMA itu punya bekal lah kayak gitu untuk para pemainnya. Terus kan sampai di-share juga Bapak Ibu mau donasi atau apa, ternyata tidak ada tanggapan. Pak, jadi sepertinya GPI SMK Kota Bandung itu sendiri-sendiri nafsi-nafsi gitu loh, bukannya organisasi gitu kan. Yang namanya kita menjadi guru sudah pasti kita masuk dalam guru PAI atau guru IPA atau guru bukan IPA PKN udah nggak ada IPA merenya ada guru matematika, guru bahasa Indonesia itu kan sudah pasti masuk MGMP-nya. Nah di dalam organisasi itu kalau nggak ada yang mau ngurusin siapa gitu. Terus kita inilah orang-orang yang mengurus dan kami juga itu sebetulnya semuanya itu pengurus, nggak ada yang PNS Bu Pak. Kita itu honorer semua, ketua, sekretaris, wakil, bendahara, yang PNS siapa sih? Nggak ada ya? Pak Panjang. Hanhan. Oh, Pak Anjang sama Pak Hanhan aja 2 orang yang PNS itu. Selain itu kami itu honorer gitu, yang ibu tahu, bapak tahu, per bulannya itu berapa, tapi kami nggak ke situ. Kami yakin rezeki itu min haitsu la yahtasib. Tidak ada orang yang tahu rezeki itu dari mana datangnya. Dan kalaupun untuk kebaikan itu akan diganti berlipat ganda. Tapi seenggak-enggaknya itulah yang kami inginkan dari satu organisasi gitu loh. Bahwa kita dukung dana tuh bersama-sama. Tidak besar, 5.000 gitu kan. Seharga seblak setengah lah ya, karena satu porsi 10.000 ya, jadi 5.000 aja per bulannya untuk honorer, dan untuk PNS 10.000. Kalaupun ada yang ngasih lebih, misalkan menanggung amat 5.000, udahlah 10.000, atau mau ngasih per bulan 20.000 sedekah setengahnya itu silahkan. Karena keuangannya ini bukan buat kami, bukan, tapi untuk kalau ada kegiatan hari amal bakti dari MGM PAI SMK mau bawa apa gitu kan, mau ngasih apa Ditagih. nih ke Pak Is, ditagih loh Bu, Pak gitu. Kalau saya mah
bukannya apa ya, bukannya eh, riak gitu apa saya ngasih apa, bukan, tapi ya buat nama baik Bapak dan Ibu dan kita semua gitu di MGMP PAI SMK Kota Bandung. Kita boleh Bapak Ibu ke Ibu Bendahara, ke Teh Elis. Dana di sana ada berapa? Dana kas SMK kosong. Sedangkan kemarin itu lomba ada berapa ya? Poli, terus apa lagi? Bulu tangkis, terus Futsal. futsal itu. Sedangkan saya juga tidak ada di sini waktu itu, tidak ada di Bandung, sedang di luar kota. Jadi banyak kegiatan yang harusnya kita sokong dengan dana kas gitu ya, dari kita, oleh kita, untuk kita juga gitu. Kalaupun ibu-ibu merasa rugi, gue udah bayar kas tapi gue nggak dapet apa-apa, aktif makanya. Biar kalau ada apa-apa uang kasnya itu bisa dinikmati. Nah seperti itu. Ini mah yang pakai uang kas itu aja. Nah karena yang ikut lombanya itu, karena yang aktifnya itu, kita yang menyokong dana dari uang kas ya tentu buat orang itu. Seperti itu. Jadi dimanapun mungkin Bapak dan Ibu juga akan merasakan seru bayar uang kas. Karena uang kas itu ya buat kegiatan di organisasi tersebut. Bukan buat pengurusnya. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya bisa dimengerti, Ya, disampaikan juga, nanti akan kami menyampaikannya di grup, dan bisa Bapak Ibu obrolkan dengan guru PAI-nya di satu sekolah, dititipkan di siapa, nanti kami akan datang ke orang yang dititipkan itu, ke guru PAI yang dititipkan itu. Ya, kami data sekolah swasta itu 100 berapa Pak Sep? 142 ya Ya, kemarin ya. betul. 140 ya 32. segitu. 140-an. Dari Mm. itu yang swasta, yang negerinya 1 sampai 16. 16. Nah, 16 sama PU. iya. Jadi saat ada 100, hampir 160 sekolah, dari satu sekolah 5.000 aja, misalkan. Tapi kan nggak mungkin dari satu sekolah 5.000, minimal di situ sekolah guru PAI ada 2 gitu. Jadi dari satu sekolah 10.000 aja per bulannya. Udah dapat berapa kas itu yang bisa disimpan. Terus kalau ada yang purna bakti, kita bisa ngasih kado. Walaupun jarang bertemu, tapi itulah apa namanya, rasa kasih sayang kita sesama GPAI kan gitu. Bersamaan. Penghormatan kita, iya, penghormatan kita kepada teman, kepada bukan teman itu, sahabat ya, rekan kerja, kayak gitu. Iya. Kalau ada yang berduka, yang susah, nggak usah donasi, kita punya uang kas ya kayak gitu. Tapi kenapa susah banget nih dari mulai ke pengurusan Pak Haji Lili, belum bisa aja tah gitu. Jadi saya kepingin adalah kesadaran kita gitu untuk mengumpulkan uang kas setiap bulannya. Satu bulannya 5.000 aja untuk honorer dan 10.000 aja dari PNS. Yang dari sekian juta gajinya 10.000 aja untuk uang kas. Siap, saya akan sampaikan ke direktorat nih. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu, silakan dirembukan dari sekolah masing-masing untuk dititipkan di siapa uang kasnya. Nanti kami yang akan berkeliling. Mumpung masih Januari, kita hitung dari Januari tahun 2023. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga Ibu Siti, mangga Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tadi berbicara tentang uang kas ya dulu. Nah kalau untuk Kota Bandung mungkin ya belum terlaksana gitu dari dulu ya. Tapi dulu mah ada ini teh. Kalau sekarang ada enggak? Ada per wilayah atau apa dulu mah geningan wilayah Bandung Tenggara, Bandung mana gitu. Nah itu di Bandung Tenggara sempat ada uang kas, sempat ada iuran-iuran meskipun nggak rutin, tapi dulu teh kalau apa ya, kalau
Kalau sertifikasi kan pencairan masih. 50.000, ya itu hanya yang Heeh, gitu. sertifikasi, ya. Iya, heeh, gitu. Ya maksudnya itu kalau masih ada atau enggak itu sekarang gitu kepengurusan di per Ya, wilayah itu gitu ya. Wilayah itu Tenggara masing-masing itu pengurus kalau nggak Haji. salah Pak Dede ya Bu Siti. Ketuanya Pak Dede mah kalau uangnya mah dulu mah eh Bu Aam gitu tapi kayak almarhum tapi nggak tahu sekarang di mana. Saya akan menjelaskan hal itu ya. Mohon izin Iya. Mas Ketua, Bu Panitia, Lanjut. Bu Siti. Bu Siti dulu mangga lanjutkan. Sekarang itunya tah hiji eta masalah uang kas ya setuju sekali tinggal mungkin nanti teknisnya ya sekarang mah gampang ya ada bisa ditransfer bisa di gimana ya setuju insya Allah gitu ya untuk itu untuk angkat. Yang kedua ini usulan untuk nanti lomba PAI tadi kalau udah dibahas punten ya abi tadi aya tamu heula ini untuk nanti dalam lomba untuk juri ya kayak yang memerlukan juri kayak apa ya pidato, MTQ gitu ya. Mohon dari luar gitu yang independen gitu ya, bukan dari guru GPAI SMK lagi gitu ya. Jadi mohon dari yang profesi misalkan dari UIN yang apa itu jurusan dakwah gitu atau kalau dan sebagainya gitulah gitu aja ya usulnya jadi tidak melibatkan jurinya dari GPAI lagi bukan tidak percaya gitu maksudnya biar untuk independen gitulah Pak Asep ya gitu. Siap. Iya ya terima kasih itu aja mungkin ya yang dapat saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Ibu Siti masukannya langsung saja terkait info infak atau donasi karena yang berpengalaman mungkin Pak Dayep ketika masih menjadi Menteri Kominfo di wilayah Bandung Tenggara. Silakan Pak Dayep. Baik, terima kasih Pak Asep, hatur nuhun. Berkaitan yang ditanyakan oleh Bu Siti tadi, betul. Saya sama Pak Dede itu ketika ada Bandung Tenggara kurang lebih 1,5 tahun. Ya, kurang lebih 1,5 tahun. Pas pandemi langsung kita bubar seperti itu. Bandung Tenggara. Iya. Uang terkumpul yang saya tahu itu ada 1 juta. Tapi memakai rekening Pak Dede pada waktu itu. Rekening Pak Dede. Nah, setelah itu baru kejadian waktu Pak Dede karena Pak Dede yang diamputasi itu SMK 3 Pak Dede yang diamputasi kecelakaan karena waktu itu Pak Dede gabung di Bandung Tenggara saya lobby Pak Dede ketua mantan ketua itu yang ngasih 300.000 ya udah didonasikan sama Pak Asep ya 300.000. Selanjutnya waktu itu Pak Daruri kan waktu itu pengawas Bandung Tenggara. Nah, sebagai cindera mata dengan teman-teman Bu Eka juga ikut terlibat, teman-teman yang GMP. Nah, dari Pak Dede ngasih 500.000 untuk Pak Daruri dan saya yang menyetorkannya sama Pak Asep. Pak Dayep di unmute tuh. Ada yang Mikrofon. kemana suaranya? Oh, Bentar. Kemana ya? Silakan. ya, Ada. Iya. Jadi tadi penjelasan uang kas negara udah dengar ya? Sip. Sampai K itu 0.500. Oh iya. Jadi yang 500.000 untuk cenderamata kepada Ruri mantan pengawas Bandung Tenggara dan 300.000 untuk berduka kepada yang anggota SMK 3. Jadi 800.000 yang saya keluarkan saya tahu. Jadi
uang kas di Pak Dede itu hanya tinggal 200.000 yang saya tahu seperti itu. Ya. Iya. Lalu tadi saya setuju dengan Bu Eka, ya, dengan idenya seperti itu. Dan saya waktu seminggu 2 minggu yang lalu ikut Zoom meeting di MGMP SMA, saya diminta, ya, bukan saya ikut, saya diminta ikut Zoom meeting di MGMP SMA. Kasusnya sama tentang uang kas juga sama seperti itu, ya, uang kas juga. Jadi minta para anggota GPA itu untuk aktif iuran seperti itu sama. Nah di kita sudah ada ide tadi 5.000 honorer, 10.000 PNS. Gitu. Ya permasalahannya 5.000 apalah artinya 10.000. Jadi masalahnya itu ada nggak yang petugasnya gitu kan? Yang kelilingnya itu, yang nagihannya itu. Kalaupun kita datang di sana satu sekolah ada 3, cuman 20.000 ya mudah-mudah saja seperti itu. Jadi kita persiapkan tugasnya saja seperti itu di grup, nanti disampaikan sama Pak Ketua, nanti sampaikan petugasnya seperti yang siap menagihnya seperti itu. Dan itu penting sekali. Waktu kemarin kegiatan saya sama Pak Aseng, sama Pak Ajat, mohon maaf ya, kadang-kadang ya saya rame-rame lah, yuk Pak Ajat ngarang kolam, Pak Ajat kopi dan sebagainya seperti itu. Makan-makan sama Pak Asep. Dan di MGMP SMA pun sama seperti itu, iuran dari para pengurus seperti itu, dari para pengurus seperti itu. Dan krisisnya sama seperti itu. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah, saya jadi terharu ini. Tidak hanya kegiatan pentas yang dibahas, tapi juga tentang progres di 2023. Mungkin nanti secara ide tersirat kita akan buatkan seperti kartu SPP saja, basisnya per sekolah. Jadi saya akan mencetak 160 kartu, seperti SMKN 7, satu kartu isinya berapa kan, tempat guru, mangga itu mah teknisnya. Dan saya dengan Pak Dayep siap untuk menjadi gosen. Sip. Saya siap untuk Silaturahmi meluaskan rezeki loh. Kali aja dari satu sekolah ada mie ayam ke Bu Haji, kemudian pindah lagi ke sekolah lain ada bakso, kan gitu ya. Silaturahmi kan menambah rezeki ya. Ya, Benar, Bu saya Haji. dengan Pak Asep itu ide saya dengan Pak Asep udah keliling-keliling, improvisasi aja, spontan saja Pak Asep keliling-keliling gitu seperti itu. Siap nih, saya juga siap. Setiap tanggal 7 kelilingnya ya. Iya. Ya pokoknya mah sama dengan SPP. 7 keliling. Pembayaran tiap tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya, gitu. Jadi nanti saya akan buat cetak kartu. Jadi kan infaknya 5.000, infaknya 5.000. Jangan kayak BPJS ya. Iya, tapi kan nanti mungkin ongkirnya yang besar gitu, karena ongkirnya Bu Imas. Botram nangke. Oke, siap Ibu Bapak, dijadwal sampai 21.30 dan insya Allah ini direkam. Nanti saya akan upload ke YouTube biar yang tidak hadir terutama nanti bisa mendengar tausiah dari Mami Eka gitu terkait keberlangsungan organisasi kita. Karena memang ya ini juga menjadi renungan. Jadi renungan karena nanti katanya di Februari ya banyak juga rekan sahabat kita yang beralih tugas ditempatkan melalui jalur P3K. Jadi kalau secara formal kepengurusan MGMP angkatan sekarang, kalau saya secara pribadi sebetulnya 10 langkah lebih baik. Pertama, kita itu mengakomodir SIM PKB. Satu-satunya kabupaten kota dengan Bogor kalau tidak salah di Jawa Barat yang langsung mengaktifkan komunitasnya. Siapa yang mengambil positifnya? Dialah yang ikut ke guru penggerak, yang ikut untuk menjadi pelatih dan lain sebagainya. Kan itu basisnya harus terdata di komunitas. Bayangkan kami yang SK-nya tadi kata Mami ditandatangani,
pakai kendaraan Mami si Hello Kitty ya, kita ke SMKN 1 Cimahi dulu ketika KCD belum ada kantornya. Kita itu kota kedua setelah Bogor yang langsung mendapatkan hak akses untuk masuk komunitas. Yang kedua terkait donasi, perlu disampaikan karena ini direkam dan akan ditayangkan ulang. Kita itu sudah melakukan 2 donasi. Pertama, rasa kepedulian kita kepada Pak Dede guru SMKN 3. Yang kedua kepada putranya Ibu Ani ya, yang waktu itu dirawat di Rumah Sakit Ujung Berung. Oh, 3. Almarhum Pak Ahmadi. Muhammadin. Nah, cuma betul kata Mami, kita itu kalau mau apapun itu kadang pakai rekening saya, kadang pakai rekening Ambu Elis. Apa? Karena pihak Bank BRI harus ada SK. Jadi ini juga bagian dari problem nih. Jadi nggak bisa diperpanjang SK. Kepemilikan rekening atas nama MGMP PAI SMK Kota Bandung karena si Bank BRI memerlukan SK. Nah, sementara ceritanya sangat panjang sekali. Sebetulnya bukan belum ditandatangani, lupa saja mungkin. Selebihnya kami juga sekedar informasi menguatkan kembali. Ini diharap nih, ini momen. Tadi kata Mami, mumpung baru tanggal 23 Januari, besok tanggal 24. Kalau kita full saja di 2023, itu keren. Iya, Ya. bisa ke Pangandaran. Iya, itu kan kalau rata-rata 10.000 kali 160 berarti kita punya 160.000 tiap bulan. Itu luar biasa. Itu ke Pangandaran gratis. Berangkatnya dari Banjar. Ya, gitu. Punya seragam. Mangga Kakak Wen. Oh, benar Bu Haji punya seragam, benar. Kakak Wen. Bu Haji mah sepatu masih enggak ke ngopoli. Ada 18 menit lagi nih. Apal wae. Apa? Nanti jam 21.20 nanti akan ditutup oleh Pak Dayep agar mendapat keberkahan. Ini ada waktu, silakan. Masih ada yang mau angkat tangan atau mau tarik selimut ini teh? Kakak ini humas ini kakak yang mengantarkan surat kemana-mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih alhamdulillah dengan kepengurusan yang SK-nya belum ditandatangani. Cuman saya bertanya dulu. Saya sempat berpikir ingin mengurus SK itu tahun kemarin. Saya tuntas ya. Cuman kendalanya kemana begitu? Kendalanya. Tapi nanti ini jangan dibicarakan di sini saja. Di luar forum ini nanti saya ke Disney inilah begitu kesulitannya di mana seperti apa gitu. Insya Allah nanti dibantu untuk penyelesaian penanganannya seperti itu. Alhamdulillah. Termohon Kak Weng. Ya, kemudian yang kedua sepakat dengan iuran kita MGMP PAI SMK. Memang seharusnya 130 harus begitu. Ada itu. Jadi kita saling silaturahmi dengan baik, ada rasa tanggung jawab juga sebagai diri saya untuk mengembangkan organisasi kita MGMP. Karena bagaimanapun pengalaman senantiasa ditanya gitu kan, kalau di dalam sebuah forum itu misalkan contoh ketika di guru penggerak itu ditanya pengurus MGMP atau bukan gitu. Kemudian ketika diwawancara pelatih daerah kemarin, di pelatih daerah itu ditanya apakah pengurus MGMP atau bukan gitu. Artinya bahwa pengurus MGMP ini diprioritaskan untuk jadi lulus ya, di pelatih daerah maupun di guru penggerak dan seperti itu. Jadi bagaimana kita memiliki komunitas praktisi di MGMP. Saya juga ucapkan terima kasih Pak Ketua, Ibu Sekretaris yang alhamdulillah sampai saat ini pelatihan-pelatihan yang ada di SIM PKB ini sudah bisa diikuti semuanya dengan tuntas. Termasuk alhamdulillah kemarin
selesai selama 13 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan insya Allah hari Kamis kita guru penggerak angkatan keempat Kota Bandung ini akan dikukuhkan di pendopo wali kota. Mantap, Kakak Weng. Begini Pak Ketua, kadang saya sempat berdiskusi dengan Ibu Sekretaris, Ibu Isnayani, ketika pelatihan daerah itu Kota Bandung cuma 3 Pak. Pelatihan daerah yang ada di kemarin yang sudah terlaksana itu pedagogik 1, 2, 3, kemudian profesional 1, 2, 3. Setelah dilihat Kota Bandung itu hanya 3, SMK 2, SMA-nya 1. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa teman-teman di Kota Bandung yang memiliki akses kuat, internetnya kuat, dan lain sebagainya, kalah oleh Sumedang lebih dari 10 orang begitu. Terima kasih Pak. Yap. Atur nuhun Kakak Weng masukannya terkait pelatihan. Saya secara pribadi dan pengurus mengucapkan selamat. Kakak Weng adalah bagian dari pengurus yang luar biasa. Apapun kebijakan, agenda dari pemerintah, baik dari Kemendiknas atau Kementerian Agama, selalu diikuti. Dan saya rindu nanti terkait ilmu dan pengalamannya. Adapun terkait kenapa Kota Bandung melempem, ya itu kan salah satu indikasinya. Satu indikasinya apa? Bahwa mungkin informasinya tidak sempurna. Yang kedua, jujur juga, ini juga masukan bagi kita semua, kadang surat itu... Assalamualaikum semuanya. Maaf ya, Rahma baru gabung nih, lagi di Cianjur. Siap, Ibu Rahma. Ya. Mantap, Bu Rahma. Saya lanjutkan ya. Ya, saya lanjutkan. Ya. Terkait GPI SMK Kota Bandung, gairah mengikuti kegiatannya atau pelatihannya itu minimal. Ini juga kan evaluasi bersama kita. Bukan hanya di MGMP, bukan hanya di individu GPAI. Nah, cuma kalau saya baca itu kecenderungannya informasinya itu individu Kakak Weng. Jadi berbeda gitu. Berbeda dengan beberapa kegiatan. Terus juga ini masukan juga, kadang kita secara personal pun kalau urusannya penandatanganan, pemberkasan, pencairan, itu gairahnya itu 100% lebih. Gitu. Tetapi ketika dibawa untuk mengikuti beberapa kegiatan, ini bagian tugas besar kita. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Panjang yang ingin disampaikan, tapi karena besok masa cuti bersama juga sehari ya. Kalau saya mah seminggu, alhamdulillah. Gitu. Jadi oleh karena itu untuk menutupi keberkahan di kegiatan malam ini sesuai dengan agenda bahwa 21.20 10 menit belum mengakhiri kegiatan silaturahim sekaligus sosialisasi pentas PAI SMK Kota Bandung ada 5 menit tausiah tentang keberadaan kita di dunia ini dan sekaligus nanti akan ditutup doanya oleh Bapak Dayat Hilman. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sep. Rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, sahabat GPAI yang soleh, yang cerdas, yang arif dan bijaksana. Sebenarnya saya sangat berbangga sekali dengan para pengurus dan semua GPAI SMK yang soleh-solehah seperti itu ya. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dengan Zoom ini kita alhamdulillah jadi tambah rekat lagi komunikasi kita ya, seperti itu. Maka pepatah bijak mengatakan silaturahmi akan melahirkan persatuan, persatuan akan melahirkan kekuatan, dan kekuatan akan melahirkan kemenangan. Mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, dan persatuan itu dimulai dengan silaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini yang sangat sederhana ini, ya, seperti itu,
mungkin di mata manusia seperti ini, tapi besar berharga di hadapan Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jadi keberkahan untuk MGMP khususnya ke depannya seperti itu. Yang kedua, persaudaraan itu bukan hanya berkumpulnya orang-orang yang sama, tapi persaudaraan itu berkumpulnya orang-orang yang memahami kesamaan dalam perbedaan seperti itu. Kita GPAI, GMGMP tentu punya peran dan fungsi yang berbeda-beda, tapi itu semua tiada lain untuk kebersamaan menyatukan visi dan misi demi GPAI yang lebih baik ke depannya seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Baik, kita tutup doa seperti itu, doa mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an. Rabbana zidna ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afina indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ke pangarsana Pak Ustadz Dayat Hilman telah menutup dengan doa. Mudah-mudahan 59 hari OTW Ramadan kita diberikan kesehatan, keberkahan, dan tentunya dimudahkan dalam setiap kegiatan agenda kita yang ada di depan kita. Pertama, izinkan menyimpulkan malam ini adalah silaturahim, sekalipun tidak ada sesuatu yang menghalangi, tetapi jarak dan kesempatan ternyata sama dahsyatnya daripada virus corona. Yang kedua, izinkan juga menyampaikan malam ini bagian dari sosialisasi tentang PNPAI ada 4 bulan ke depan, belum tanggal 10 Mei, kita maksimalkan ikhtiar kita, terutama untuk informasi kepada kepala sekolah masing-masing dan menyiapkan siswa-siswinya. Terus menyampaikan karena kegiatan ada di bulan Mei, barangkali ada pertanyaan bagaimana siswa kelas 12, silakan siswa kelas 12, sekalipun sudah selesai secara formalitas kegiatan belajar di sekolah, mangga masih berhak untuk mengikuti kegiatan pentas PAI karena belum berganti tahun ajaran baru. Kira-kira seperti itu. Terakhir terkait tambahan tentang penguatan organisasi MGMP, hatur nuhun saran ide pisayana. Yang kedua terkait roda penggerak, yaitu alhamdulillah sudah ada titik temu, tinggal nanti eksekusinya mudah-mudahan 12 kolom dari Januari sampai Desember, tiap SMK dengan pasukan GPA-nya masing-masing itu bisa memberikan kontribusi berupa dana, sekalipun uang bukan menjadi jaminan, tetapi setidaknya uang itu menjadi dukungan. Terakhir, silakan mohon izin untuk dibuka kameranya untuk foto bersama. Silakan, karena ini tinggal 6 menit lagi. Oke. Bentar ya. Dan Pak Ustadz Burhan, MK Muhammadiyahnya, saya hatur nuhun Kang. Setiap donasi, setiap kegiatan, bahkan kemarin telah mengutus siswanya luar biasa di kegiatan pendidikan karakter. Hatur nuhun. Salam Sada GPI Muhammadiyah. Amin, hatur nuhun Pak Ketua. Ketuaan ke-100 lah meeting teh pada Yep. Lanjut, Mas, lanjut. Oke, siap.
Bentar. 1, 2, 3,